Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, kita tunduk, patuh, taat terhadap perintah, menjauhi larangan-larangannya. Takwa masuk dalam semua lini kehidupan kita, termasuk hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Secara vertikal kita kepada Allah baik, tanggungan kepada manusia kita selesaikan juga dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menyisakan sedikit pun beban yang akan kita bertanggungjawabkan nantinya di akhir yaumil qiyamah. Namun dalam memperjuangkan takwa ini tidak semudah apa yang kita katakan, semudah yang kita pikirkan. Karena kita mempunyai musuh yang nyata tetapi tidak terlihat, yang wujudnya kita tidak tahu tetapi ada. Selain masuk di dalam diri kita berupa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan, yang menimbulkan rasa penyakit diri di dalam diri kita, baik itu takabbur, baik itu hasud, iri, dengki, sum'ah dan lain sebagainya. Yang itu semuanya indikasi adalah penyakit daripada syaitan yang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berpegang teguh dengan tali Allah, agama Allah, untuk bisa selamat dari apa yang menjadi godaan daripada syaitan, baik itu secara nyata, secara langsung ataupun tidak langsung. Maka Rasulullah SAW melalui Al-Qur'annya kita disuruh untuk selalu berpegang teguh dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan agama Allah, jangan berpisah dengannya, jangan saling bercerai-berai. Dalam iman Allah yang lain disebutkan, Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanat tanggung jawab kita sesuai dengan proporsi. Atau dengan kata lain, sesungguhnya kita disuruh menyampaikan amanat dan amanat itu, tanggung jawab itu, kepercayaan itu kepada ahlinya. Jika kalian menghukumi sesuatu, ingin mengambil kepada satu keputusan, maka kembalikanlah kepada Allah dengan adil. Sesungguhnya Allah mencukupkan dan memberikan wawasan, mau'izah dengan dia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Apa yang dimaksud keadilan ini adalah bagaimana cara berpikir kita. Wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada proporsinya. Kalau kita diberikan 3 hidayah, kita diberikan 3 petunjuk, mulai akal, hati,
Akal berpikir apakah ini manfaat, berguna atau tidak. Dimasukkan akal secara logika itu berguna apa tidak. Hati menimbang bagaimana itu, apakah benar apa tidak. Lalu kita kembalikan kepada Allah di dalam petunjuk Allah, hidayah Allah, apakah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah apa tidak. Kalau tiga ini tidak sesuai, maka harus kita pertimbangkan kembali untuk mengambil keputusan tersebut. Jangan hanya kita mengambil keputusan berdasarkan nafsu, yang selalu mengatakan nafsu itu enak apa tidak, menguntungkan saya apa tidak, membuat saya rugi atau untung. Di sini nafsu selalu mendominasi dalam setiap pengambilan keputusan, baik itu dalam bidang agama, dalam bidang sosial kemasyarakatan, dalam bidang politik dan lain sebagainya. Kita harus mendasarkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, manfaat, kegunaannya apa, maslahatnya seberapa. Lalu kita tanya hati kita benar apa enggak, hati kita bisa terima apa enggak, sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat apa tidak. Yang ketiga, sesuai dengan syariat apa tidak. Sidang jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua banyak juga dipengaruhi oleh pihak ketiga, yaitu syaitan. Maka dikatakan innahu atuwwun mubin. Syaitan atuwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Karena tujuan daripada syaitan itu adalah untuk menyesatkan manusia. Di dalam surat Al-A'raf ayat 11 disebutkan, walaqad khalaqnahum tsumma sawwarnahum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id abartu qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala wa bima aghwaytani la'aqdanna lahum siratakal mustaqim. Di dalam ayat ini dijelaskan, dan telah kami ciptakan manusia dan kami bentuk manusia sesempurna-sempurnanya. Kemudian kami katakan kepada malaikat, bangsa-bangsa malaikat termasuk jin, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah hai malaikat dan bangsa-bangsamu. Maka bersujudlah malaikat kecuali bangsa iblis yang dulu termasuk bangsa daripada malaikat. Lam yakun minas sajidin, tidak mau bersujud kepada Adam, dalam arti sujud penghormatan, tahiyat. Bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang sempurna, diberikan akal dan nafsu, diberikan jasmani dan rohani, diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada syaitan, kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Mengapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu, wahai iblis? Dia pun menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, Engkau menciptakan aku lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Lalu setan pun melanjutkan, kalau memang saya harus dilaknat,
Qala fa bima aghwaytani, sebagaimana engkau laknat aku, engkau sesatkan aku, kata syaitan, la aqudanna lahum siratal mustaqim, mereka juga akan aku jerumuskan dari jalanmu yang lurus. Ini sudah menjadi slogan daripada syaitan, janji daripada syaitan kepada kita semua, agar kita dibelokkan dari jalan yang lurus. Ini yang disebut aduwwun mubin, musuh yang nyata kepada kita semua. Kalau kita tidak tahu musuh kita, bagaimana kita akan menghindar? Kalau kita tidak paham strategi syaitan yang telah digunakan kepada kita, bagaimana kita akan melawan? Ini yang menjadi penyebab banyak daripada manusia yang lalai, dikendalikan oleh nafsunya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Saya tidak akan melepaskan nafsuku, karena nafsu itu cenderung melakukan kejelekan, dipengaruhi oleh setan. Mengapa syaitan lebih cenderung kepada nafsunya? Karena ia mengikutinya. Dengan cara apa? Dia mengatakan tadi, saya lebih baik dari dia. Karena nafsu yang berkata, saya dari api, dia dari tanah. Padahal kalau ingin memadamkan api itu biasanya dengan tanah selain dengan air. Maka dari itu nafsu ini adalah sumbernya daripada syaitan. Sidang jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita untuk menghindar daripada syaitan? Ya kita minta kepada Allah perlindungan. Dalam Al-Quran disebutkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'idz billah. Jika kamu ingin diselamatkan dari syaitan dengan keselamatan, maka ista'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awudz. Ketika membaca Al-Quran, ketika qara'ta Al-Quran, fasta'idz billah. Kita disuruh untuk ta'awudz dulu sebelum membaca Al-Quran, karena syaitan itu akan mengganggu di setiap waktu, di setiap saat. Baik itu perbuatan yang baik, apalagi yang jelek, akan digagalkan oleh syaitan. Buktinya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diganggu waktu mau sholat, diganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ingin takbir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti, tidak berjadi takbir. Atau dalam sebuah riwayat disebutkan di dalam sholatnya beliau mengatakan, dari Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sami'nahu yaqul. Ketika Rasulullah dalam keadaan sholat, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka, a'udzubillahi minka. Dalam sholat beliau mengucapkan, saya berlindung kepada Allah dari kamu 3 kali. Lalu Rasulullah melanjutkan, al'antuka bil'anatillah, aku laknat engkau dengan laknat Allah. Itu di dalam sholat. Bagaimana syaitan mengganggu Rasulullah di dalam sholat? Wa basata yadahu ka'anna yatanawalu syai'an. Lalu Rasulullah menengadahkan tangan seakan-akan ia menangkap sesuatu. Syaitan itu ditangkap oleh Rasulullah lalu dibuang. Inna syaitan idza nudiya bis salati adbar. Padahal sudah diterangkan si sholat adalah syaitan itu ketika sudah dikomati, atau orang ketika mendengar adzan itu ia lari, tetapi lari tidak lari kembali lagi untuk mengganggu kita dalam keadaan sholat. Apalagi dalam ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Ini yang mahdhah saja syaitan tetap mengganggu.
Ibadah yang wajib saja yang kita lakukan sehari-hari, setan tetap mengganggu. Apalagi ibadah-ibadah yang tidak makruh. Ibadah sosial misalnya, infak, zakat, sedekah, ada rasa ingin dipuji, ada rasa ingin dikembalikan, sedekah dan lain sebagainya. Ini adalah bisikan daripada syaitan. Bahkan ketika akan menerima perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail, beliau berlindung kepada Allah dengan apa? Dengan puasa. Puasa Arafah, puasa Tarwiyah, beliau puasa. Ketika malam ke-7, malam ke-8, beliau bermimpi. Falamma balagha as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fanzur madza tara. Ketika sudah mencapai awal dewasa Nabiullah Ismail, bisa anak-anak, bisa dewasa, mulai dari anak-anak menuju dewasa sekitar umur 13-an, 12-an. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, saya bermimpi aku menyembelih engkau wahai Ismail. Bagaimana pendapat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Puasa Tarwiyah. Malamnya lagi bermimpi lagi, beliau puasa lagi. Dalam rangka apa? Untuk menangkis syaitan. Pada malam ke-10 bermimpi lagi, lalu dilaksanakanlah penyembelihan itu pada yang benar. Tetapi bukan tanpa halangan, syaitan tetap dengan berwujud manusia, berubah wujud menjadi manusia, ia menghalangi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan mempengaruhi kamu. Lama tidak punya anak, diberi anak satu saja, ingin kamu sembelih, apa kamu tidak kasihan? Dilemparlah setan. Kepada Siti Hajar juga sama, mempengaruhi kamu tidak kasihan kepada anakmu yang akan disembelih oleh suamimu, dilemparlah. Kepada Nabi Allah Ismail sama, dilempar, maka diabadikan dengan lempar jumrah. Kita melempar syaitan dalam waktu 3 hari bagi yang nafar sani, yang nafar awal 2 hari dengan 70 kali lemparan. Kenapa tidak langsung 1 hari 1 jam saja 70 lemparan? Karena dalam kita melawan syaitan, kita juga harus memperhitungkan waktu yang lama, durasi yang panjang. Tidak sekali serta-merta setan itu mati, tidak, terus mengganggu kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengetahui, memahami bahwasanya perjuangan kita ini tidak semulus apa yang kita bayangkan. Takwa yang kita perjuangkan tidak semulus apa yang kita ucapkan, kita bayangkan. Ada kerikil-kerikil di sana yang harus kita singkirkan, yang harus kita lawan. Nafsu kita, syaitan yang selalu mempengaruhi kita, dan juga setan yang berwujud manusia juga sama, karena dipengaruhi oleh setan maka mereka berubah menjadi manusia. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bisa untuk melawan, bisa untuk selalu berpegang teguh dengan tali Allah, kita bisa untuk melawan hawa nafsu kita, menyingkirkan syaitan yang ada di dalam diri kita yang selalu mengganggu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ibadah kita dan lain sebagainya, sehingga kita kembali kepada Allah. Husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bihi. Inna Allah kana sami'an basira. Barakallahu
warahmatullahi wabarakatuh.